Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita bersama-sama niat ta'lim seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Walin amin. Melanjutkan ta'lim kita daripada kajian kita ba'da subuh, setiap ba'da subuh selama bulan Ramadan, dimana kemarin kita sudah membahas tentang wara', yaitu meninggalkan dari perkara-perkara atau hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas akan kehalalan dan keharamannya, lebih-lebih meninggalkan hal-hal atau perkara-perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas tentang faslun fi dhammid dunya. Qala syekhuna al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin, ila an qala faslun fi dhammid dunya, fasal tentang tercelannya dunia. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, iyyaka wa ulayyatal maut. Wahai Ali, hendaklah engkau berwaspada wa ulayyatal maut, yaitu menjadi ulayyatal maut atau dari ulayyatul maut, waspada dari ulayyatul maut. La yadhkuruna illa dunyahum, yang mereka itu tidaklah mengingat kecuali hanya yang mereka ingat adalah dunia dan dunia mereka saja. Faqala Aliyun wa ma hum ya Nabi Allah. Maka Sayyidina Ali bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Ulayatul maut, yang mereka itu tidaklah mengingat kecuali dunia mereka. Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aghniya, mereka itu adalah orang-orang yang bergelimang harta, wa ashabud dunya, dan mereka itu ashabud dunya, sahibud dunya, alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha ka iqbalil walidati ala waladiha wa ulaika humul khasiruna ghada. Yaitu mereka ulayatul maut, yang tidak mengingat kecuali hanya dunia mereka saja yang senantiasa mereka ingat, yaitu mereka adalah al-aghniya, orang yang bergelimang harta, dan ashabud dunya, pemilik atau ashabud dan sahibud dunya, orang yang senantiasa memikirkan dunia. Alladzina tarahum, yang mereka itu, yang mana kalian jika melihat mereka itu senantiasa mukbilin, senantiasa tujuannya hanyalah jam'iha, tujuannya hanyalah mengumpulkan dunia saja, tanpa ada pikiran dalam dirinya, dalam benaknya bagaimana untuk memikirkan akhiratnya. Akan tapi pikiran mereka hanyalah bagaimana caranya mengumpulkan dunia saja tanpa memikirkan akhiratnya. Ka iqbalil walidati ala waladiha, seperti kalanya perhatian seorang ibu kepada anaknya, sampai-sampai perhatian ibu kepada anaknya sampai-sampai tidak memperhatikan hal-hal yang lainnya. Wa ulaikumul khasiruna ghada, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi nantinya di keesokan harinya ketika dia di akhirat, karena yang mereka pikirkan dalam benak mereka hanyalah dunia, sampai-sampai mereka itu sedikit sekali memikirkan akan akhiratnya yang jauh lebih penting daripada dunia. Yang mereka itu tidak memikirkan
akhiratnya, atau mereka memikirkan dunia saja tapi tanpa mereka itu menjadikan dunia yang mereka dapatkan untuk sarana untuk akhiratnya kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melainkan hanya semata-mata untuk mengumpulkan dunia saja yang mereka pikirkan dalam benaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW mewaspadai kepada Sayyidina Ali untuk berwaspada untuk tidak menjadi walayatul maut yang mereka itu hubudunya, yang senantiasa cinta berlebihan kepada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada cinta dunia dengan cinta yang berlebihan. Amin ya rabbal alamin. Dan pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wa dunya aktsaru hammihi falaisa minallahi fi syai'in." Siapa orang yang di pagi harinya dan dunia itu adalah paling banyaknya yang dia pikir atau dominan di dalam pikirannya itu adalah dunia, siapa orang yang melakukan hal itu, falaisa minallahi fi syai'in, maka tidaklah dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alzama qalbahu arba'a khisal, dan orang yang melakukan hal itu maka dia akan mendapatkan 4 hal pada hatinya. Yang pertama, hammun la yanqati'u anhu abadan, dia akan mendapatkan kesumpakan yang tidak ada habis-habisnya. Wa tsaniyatu syughlun la yatafarraghu minhu abadan, yang kedua dia akan mendapatkan kesibukan yang tidak akan pernah selesai kesibukan itu selama-lamanya, karena pikirannya adalah dunia. Dominan pikiran dalam jiwanya hanyalah dunia dan dunia sampai-sampai tidak pernah memikirkan akan akhiratnya, atau dia tidak pernah memikirkan dunia yang dia dapatkan untuk akhiratnya. Yang ketiga, menyebabkan hatinya faqrun la yablughu ghinan abadan, yaitu akan menyebabkan dirinya itu fakir, kefakiran yang tidak dapat menyampaikan dia kepada kekayaan, karena dirinya itu tidak pernah bersyukur daripada dunia yang dia dapatkan, melainkan dia terus masih belum puas, merasa tamak akan dunia sampai-sampai dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu berambisius sampai-sampai dia melupakan ada dunia yang telah dia dapatkan, tapi dia masih merasa kurang dari dunia yang dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, amalun la yablughu muntahahu abadan, yaitu menyebabkan hatinya memiliki cita-cita yang tidak menyampaikan cita-citanya itu kepada puncaknya selama-lamanya, yaitu karena dia terlalu memikirkan dunia sampai-sampai cita-cita yang semestinya dia capai itu tidak tercapaikan. Itulah penyebab, karena terlalu terdominankan dirinya dengan pikiran dunia sampai-sampai dia berpikiran dunia sampai-sampai melupakan dunia yang dia dapatkan untuk sarana menuju akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Di mana dunia itu dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Semit, dunia itu adalah apa yang tidak menolongmu, atau dunia itu apa yang melupakanmu kepada akhirat. Ya, jadi dunia itu adalah apa segala sesuatu yang tidak dapat menolongmu, atau segala sesuatu yang menyebabkan dirimu melupakan kepada akhirat. Dan dunia yang digunakan untuk akhirat, harta dan lain-lain, itu hakikatnya dia adalah akhirat, walaupun secara zahir dia adalah dunia. Oleh sebab itu, jika dunia digunakan untuk akhirat, maka itu hakikatnya adalah akhirat, walaupun secara zahir itu
dia adalah dunia. Oleh sebab itu semakin seseorang itu erat menggenggam dunia, maka semakin seseorang itu berat untuk melepaskan dunia. Semakin engkau erat menggenggamnya, semakin engkau pula berat untuk melepaskannya. Dunia itu sebetulnya tidak bermasalah, akan tapi yang bermasalah adalah cinta kepada dunia itu sendiri. Oleh sebab itu, undur ila dunya bi'ainil i'tibar la bi'ainil mahabbah laha. Oleh sebab itu lihatlah, pandanglah dunia itu hanya sekedar i'tibar, hanya mengambil pelajaran saja, tidak lebih. Tidak memandang dunia itu dengan pandangan mahabbah, cinta kepada dunia itu, melainkan hanya mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari dunia tersebut. Maka dengan hal itu kita akan tidak sampai menjadi orang yang celaka di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh ada seorang yang berkata kepada Hatim al-Aswam bahwasanya mata yakunu ahaduna min ahli al-i'tibar fi dunya. Wahai Imam Hatim al-Aswam, kapan seseorang di antara kami itu tergolong daripada orang-orang yang bisa mengambil pelajaran daripada dunia, yang bisa mengambil i'tibar daripada dunia? Maka Imam Hatim al-Aswam mengatakan apa? Idza ra'a kulla syai'in fid dunya aqibatuhu ilal kharab wa sahibuhu yadhhabu ila turab. Kapan seseorang itu dinilai orang yang mengambil pelajaran daripada dunia, yaitu apabila dia melihat segala sesuatu yang ada di dunia itu berakibat nantinya ujung-ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan. Wa sahibu yadhhabu ila turab, dan orang-orang yang mencari dunia, sahibu dunia, itu juga nantinya yadhhabu ila turab, dia itu bakal binasa, bakal menjadi tanah, bakal menjadi debu nantinya. Jika orang melihat dunia seperti itu, maka dia termasuk golongan orang yang menjadikan dunia, yang memandang dunia yaitu hanya pandangan i'tibar, pandangan pengambilan pelajaran dari dunia tersebut. Dan pernah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Harab, beliau mengatakan apa? Ta'ajjabal ardu min rajulain, bahwasanya tanah atau bumi itu heran kepada dua orang. Pertama, orang yang mimman yumahidu matja'ahu lin-naumi wa biwad'i firasyih, itu orang heran kepada orang yang menyiapkan tempat tidurnya untuk tidur dan kasurnya saja yang untuk dia tidur, yaitu memikirkan kenyamanan untuk tidurnya saja. Maka tanah atau bumi itu mengatakan kepadanya, ya ibna Adam, lima la tadhkur tula balaka fiyya bila firash. Wahai anak Adam, kenapa engkau tidak pernah mengingat bahwasanya engkau untuk nantinya akan ke alam kubur yang tanpa kasur pada akhir hayatmu nantinya. Sedangkan orang tadi itu yang menyebabkan bumi atau tanah itu heran karena dia senantiasa menyiapkan sesuatu yang untuk dia tiduri saja tanpa dia mempersiapkan bekal nanti dia di alam kubur, sedangkan dia tanpa alas untuk tidur. Yang kedua, seseorang bumi atau tanah itu heran daripada seseorang yang mimman tasyajaru ma'akhi fi qit'atin minha, yaitu orang yang saling bermusuhan, orang yang saling bertikai dengan saudaranya pada masalah qit'atin minal ard, yaitu beberapa potongan daripada tanah, atau dia itu mempermasalahkan dengan saudaranya akan permasalahan tanah waris contohnya, saling memperebutkan tanah waris contohnya. Taqul lahul ardu, maka tanah atau bumi itu mengatakan kepadanya, lima la tatafakkar fi arbabiha qablaka fakam madha minan nasi rajulun malaka wa lam yakun fiha. Kenapa engkau
tidak lebih baik untuk engkau tidak memikirkan? Kenapa engkau tidak memikirkan pada pemilik hakikat tanah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana betapa banyak daripada manusia seseorang yang telah memiliki tanah atau sepotong tanah, sedangkan dia pada akhirnya dia tidak tinggal di tanah tersebut, karena hakikatnya dia tinggal yaitu hanyalah di dalam tanah atau di dalam kubur. Lantas kenapa dia saling bermusuhan dengan saudaranya untuk memperebutkan sebidang tanah, sedangkan hakikatnya kita itu akan tinggal di dalam tanah yang dipenuhi dengan kegelapan, yaitu di dalam kubur. Karena betapa banyak manusia yang memiliki sebidang tanah tapi dia tidak tinggal di atas tanah tersebut, karena yang memiliki setelah meninggal dia adalah hanya ahli warisnya saja, sedangkan dia tidak menikmatinya. Maka dengan dua hal atau dua orang tersebutlah yang menyebabkan tanah atau bumi itu heran. Pertama, seseorang yang mempersiapkan tempat untuk tidurnya, sedangkan dia lupa bahwasanya tempat tidur hakikat dirinya adalah di dalam kubur yang tidak beralas tikar atau kasur. Yang kedua, heran kepada seorang yang saling bermusuhan untuk memperoleh sebidang tanah, sedangkan tanahnya tadi mengatakan betapa banyak daripada manusia yang memiliki tanah tapi dia pada akhirnya tidak tinggal di tanah tersebut, melainkan yang memiliki tanah tersebut adalah ahli warisnya, sedangkan dia hakikatnya ujung-ujungnya tinggalnya hanyalah bertempat tinggal di dalam tanah, yaitu kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan beberapa hal tentang tercelanya dunia. Sebetulnya dunia itu tidak bermasalah, tapi yang bermasalah adalah cinta kepada dunia itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang tidak terdominan dengan cinta kepada dunia, yang tidak mudah untuk tergiurkan dengan dunia, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.